Tahukah para jamaah kalimah la ilaha illallah ghaffar Muhammadun Rasulullah muhtar. Dua kalimah ini ialah yang menjadi asbab seorang Nasrani yang bahkan pada masanya sudah terkenal ulama dari kalangan Nasrani, bahkan mempunyai gelar uskup. Cuman suatu ketika Imam Syafi'i menemukan si uskup tersebut sedang tawaf di Masjidil Haram di Ka'bah. Lalu didatangi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Saya Imam Asy-Syafi'i. Ingin bertanya kepada Anda, apa yang menyebabkan Anda menjadi seorang Muslim? Lalu orang Nasrani ini menjawab, suatu ketika aku berlayar di tengah lautan, yang mana ombak sangat tinggi terlihat ibarat gunung. Di kejauhan ibarat gunung, saking tingginya ombak. Dan kapal kami terhempas oleh ombak tersebut, sehingga aku terombang-ambing di lautan dengan satu bongkah papan. Saking dahsyatnya ombak di lautan, terombang-ambing di lautan, hingga menepilah si uskup tersebut di sebuah daratan. Yang mana daratan ini baru ia lihat semasa hidupnya. Kenapa baru ia lihat? Dia menemukan sebuah buah yang mana buahnya belum ditemukan. Dan menemukan pepohonan, bahkan apa yang ia lihat baru ia temukan. Karena si uskup kelelahan, makan di sana buah tersebut dan meminum air yang ada di dalam tanah tersebut, dan airnya pun sangat nikmat dirasakan oleh uskup tersebut. Ketika malam datang, karena saking lelahnya dan rasa takut pun ada, naiklah dia ke atas pohon untuk beristirahat. Untuk apa beristirahat di atas pohon? Karena ia khawatir ketika ia tidur di bawah darat akan dimangsa oleh hewan buas. Nah, naiklah dia ke atas pohon. Diikat pula tubuhnya supaya dia ketika tertidur tidak terjatuh ke daratan. Ketika tidur, mendengarlah ia suatu kalimah yang fasih dengan kalimah la ilaha illallah ghaffar Muhammadur Rasulullah muhtar. Dan suara itu terdengar di lautan. Dia pikir hewan atau ikan yang sedang berenang seraya mengucapkan kalimah-kalimah tauhid. Selagi mendengar, semakin dekat, hewan itu pun ternyata muncullah ke daratan. Apa yang ia lihat? Ternyata yang ia lihat bukanlah ikan, melainkan sebentuk makhluk yang mana kepalanya seperti kasuari, tubuhnya bergagahkan manusia yang tampan, kakinya unta, dan ekornya mempunyai sirip ikan. Kagetlah si uskup tersebut melihat makhluk seperti itu, terjatuh dari atas pohon dan lari. Tapi makhluk itu berteriak, jangan lari engkau. Apabila engkau lari, engkau celaka. Kaget dong si uskup, lari nggak boleh. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu dengan makhluk tersebut. Ditanya oleh makhluk tersebut, siapa engkau?
Dan apa agama engkau? Dia menceritakan dirinya, dia mengatakan agamaku adalah Nasrani. Menjawab makhluk tersebut, sungguh celaka engkau. Kembalilah ke agama yang lurus. Lalu apa agama yang lurus itu? Lalu bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam agama yang lurus tersebut? Bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibacalah oleh si uskup tersebut. Lalu makhluk itu menyatakan, wahai manusia, tempat ini ialah tempat bangsa jin yang mukmin berada di tempat ini. Ternyata si pulau itu adalah tempat bangsa jin yang mukmin. Lalu ditanya, sekarang tujuan engkau mau kemana? Apakah engkau ingin menetap di sini atau kembali ke keluargamu? Aku ingin kembali ke keluargaku. Tutuplah matamu. Makhluk itu kembali ke lautan. Ketika ia memejamkan mata, datanglah kapal yang menghampirinya. Ternyata si uskup ini secara lahiriah berada di daratan, ternyata ia masih berada di lautan. Naik ke dalam kapal tersebut, dan di situ pun ternyata awak-awak kapal yang ada di dalam tersebut semua beragamakan Nasrani. Menceritakan pengalaman si uskup tersebut, semua anggota kapal sehingga menjadi muslim. Dan si uskup pun yang tadinya seorang ulama Nasrani pada zamannya kembali beriman kepada Allah lantaran kalimat la ilaha illallah ghaffar Muhammadur Rasulullah Mukhtar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah yang maha pengampun. Muhammadun Rasulullah, Muhammad ialah utusan Allah, Mukhtar, pilihan Allah Ta'ala. Ya, itulah sakti kalimat tersebut para jamaah. Makanya galibkan untuk membaca la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Cek. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika saya ditanya tentang beberapa hal akhirnya pinahkan jadi itu batuna hal. Yang pertama, lebih baik mana orang yang maksiat tapi ia hina di hadapan Allah daripada orang yang alim tapi ia merasa mulia dirinya. Orang maksiat yang hina di hadapan Allah dan orang yang ahli ibadah tapi ia merasa mulia dirinya. Baikan mana? Apakah si ahli maksiatkah atau si alimkah yang merasa dirinya ahli ibadah? Nah, kini para jamaah, kalau kita menyelami bab dasar mutiara, bab hati, kalau kita menyelami bab hati, itu tur. Aduh, saya gorokan itu tur. Aduh, bunda. Kalau berbicara tentang bab hati, ya, tentu ini perkara bakal mengecoh. Kenapa disebut mengecoh? Karena di dalam kitab Tanjul Arus disebutkan orang yang maksiat tapi membutuhkan rahmat Allah itu lebih baik daripada orang abid tapi dirinya merasa mulia. Awas. Orang yang maksiat
yang membutuhkan rahmat Allah itu lebih baik daripada seorang abid yang merasa dirinya mulia. Cuma ketika ditanya, baik mana antara ahli maksiat dengan ahli ibadah? Kita cari tengah-tengahnya. Baik, tapi lebih baik seorang yang ahli ibadah, tapi dirinya masih merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Itu. Ya. Jadi lebih baik orang yang ibadah, tapi dirinya masih butuh akan rahmat Allah. Kenapa seperti itu? Punten para jamaah. Penyakit ahli-ahli ibadah. Penyakit ahli-ahli ibadah yakni dirinya sudah mengapa Irfan? Penyakit orang-orang ahli ibadah yakni dirinya seolah-olah menyangka bahwa ibadahnya telah menyelamatkan dirinya daripada murka Allah. Eta seorang ahli puasa, ya, seorang ahli salat, seorang ahli sunnah sekalipun akan berbahaya sekali apabila dirinya sudah menyangka ibadahnya itulah yang akan menyelamatkan dia daripada murka Allah. Ini penyakit orang ahli ibadah. Lalu bagaimana seorang abid bisa selamat? Kul bifadlillah wa rahmat. Katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan fadl dan rahmat Allah fayabrahu wa khairu mimma yajma'un, maka bergembiralah kalian, itu lebih baik dari apa yang telah engkau kumpulkan. Yang dapat menyelamatkan kita hanya ridho Allah dan rahmat Allah. Ya. Bukan ibadah, bukan. Artinya aplikasikan kalimat yang kita bacakan ketika sholat. Iyyaka na'budu, dan hanya kepada engkau lah kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Bukan yang menyelamatkan kita itu ngamal ibadah, ridho Allah Ta'ala. Eta. Ya. Ketika orang menyangka ibadahnya dapat menolongnya, dia lupa bahwa ia bisa ibadah itu karena kekuatan Allah Ta'ala. Itu para jamaah. Lalu bagaimana dengan ahli zikir? Dengan ahli sholawat, dengan ahli istighfar? Punten para jamaah. Ayah hadis diriwayatkan ku Abu Bakar qala bila ilaha illallah wa istighfar Faktharu biha, dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka perbanyaklah la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Anahu iblis qala, seanyanya iblis berkata, ahlaqtun nas bidunubi, aku membinasakan manusia dengan dosa. Ya. Wa ahlaqtuni bila ilaha illallah wa istighfar, dan mereka membinasakanku dengan perbanyak la ilaha illallah dan perbanyak istighfar. Iblis pun bisa dibinasakan dengan memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar. Tapi hati-hati para jamaah. Iblis itu dia, Masya Allah tabarakallah, Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia. Apa yang terjadi? Didatangi oleh iblis yang mengaku-ngaku Allah Ta'ala. Udah, engkau sudah jangan ibadah, sudah cukup. Itu
Tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir manyaho, sia iblis. Mah diomelan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Orang yang zikir itu pun bisa terkecohkan. Kenapa seperti itu? Faida falamma ra'aitu dzalik. Dan apabila aku melihat seperti itu, ya, ahlaktuhum bil hawai bil ahwai wa hum yuhsibuna annahum muhtadun. Ketika aku melihat yang seperti itu, aku membinasakan mereka dengan hawa nafsu sehingga mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Artinya hati-hati dengan orang yang zikir. Dengan orang yang sering zikir, mereka pun bisa terbuai dengan hawa nafsunya karena seolah-olah mereka sudah mendapatkan petunjuk. Orang zikir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iya para jamaah koncina. Ketika iblis diturunkan ke bumi, berdoa kepada Allah meminta supaya diizinkan untuk menggoda anak turunan Adam supaya menemani iblis. Cek Allah, silahkan. Tapi ingat, engkau tidak akan mampu engkau tidak akan mampu menggoda suatu orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah ke Allah Ta'ala, ya. Lalu bagaimana kita belajar ikhlas? Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli, ya, fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang berangkat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan hijrah dengan Allah dan Rasulnya. Artinya di setiap ibadah tekankan dalam hati lillahi ta'ala. Jangan lupakan kalimat tersebut. Makanya benar jek Pak Guru, tajdidun niat, perbaikilah niat di setiap gerak gerik kita, di setiap ngamal kita, di setiap ibadah kita. Untuk apa? Innamal a'malu bin, amal itu bergantung akan niat. Lamun orang geus beramal tapi pohon niat lillahi ta'ala, maaf para jamaah, maaf. Karena niat itu adalah poin pertama, tapi harus kita tegakkan. Beribarat ngalip alif, ya, itu para jamaah. Makanya singkade artinya orang yang ibadah tapi membutuhkan rahmat Allah itu lebih baik. Karena kita mencari yang lebih baik, bukan yang baik melainkan lebih baik. Disinkronkan dua dana, ya. Itu para jamaah. Terus bagaimana dengan ahli maksiat yang masih maksiat baik tapi masih butuh karena ampunan Allah, karena rahmat Allah? Punten para jamaah, begal sekalipun tukang mayahan batur, tetap hati kecil lama aya kasieun ka Allah. Sieun dianiaya, sieun kene dosa gede da eta kitu, ya. Jadi ahli ibadah pun harus merasa seperti itu. Ya Allah, kalau bukan karena padol rahmatmu, aku nggak akan bisa tahajud. Kalau bukan karena engkau berikan aku kekuatan kepadaku, aku nggak bisa melakukan salat berjamaah. Kalau engkau kuatkan aku nggak bisa untuk pergi ke majelis ilmu. Semua itu karena Allah Ta'ala, ya. Jadi ulang ngerasa mulia, karena kemuliaan itu adalah bitaufiqillahi ta'ala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu para jamaah. Ya ngajina kosian lah, atau pantas saja lah, bodo amat lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani huwa yukhafuni ajnabtuhun nari wa man laqiyani bil maut wa huwa yastahyi minni ansaitul hafizatu dunbahu. Allahu a'lam bishawab. Telah diwahyukan kepada sebahagian para anbiya, para nabi alaihi salam, man laqiya, orang yang tinemu nan man ingsun, orang yang bertemu dengan Allah Ta'ala bil maut kelawan kematian, wa huwa yuhibbuni, sedangkan orang itu mencintaiku, ya, maka apa? Adkhultu jannati, maka akan aku masukkan ke dalam neraka. Ke dalam neraka, ke dalam surga. Orang yang berjumpa denganku sedangkan ia dalam keadaan mencintaiku, maka akan aku masukkan ke dalam surgaku. Masya Allah, tabarakallah. Nah, cinta. Lalu cinta itu sebenarnya apa? Nyata diajar ya lah bab cinta, ya. Enggak sebab cinta kamar iya dia di naon diterangkan. Pokoknya mah kudu cinta ke Allah Ta'ala weh, geus jengka baginda Rasulullah SAW. Eta kunci selamat bikin manusia, ya. Dan orang yang mana itu tadi teh? Waman laqiya wa yakhafau, dan orang yang bertemu denganku sedangkan ia dalam keadaan takut kepadaku, maka akan aku jauhkan daripada neraka jahanam tuh. Orang yang sudah meninggal, katakan matilah, dan matinya itu orang tersebut dalam keadaan takut kepada Allah, mati dalam membawa ketakwaan, maka bakal dijauhkan daripada neraka. Dan yang ketiga, orang yang menjumpaiku dalam keadaan malu kepadaku, ya, maka akan aku lupakan malaikat hafidhah ketika membawa amalna dilupakan ku Allah Ta'ala. Kelak. Aduh. Waduh, mana harpana itu? Sampun. Dan orang yang malu ketika menjumpaiku, maka akan Allah lupakan amalia burukna ketika disetorkan oleh malaikat hafidhah. Di antara 3 poinnya, 1, cinta ke Allah. Jelas tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Ini makom tertinggi dalam ibadah. Yang kedua, takut kepada Allah Ta'ala. Itu pun makom yang tinggi di hadapan Allah. Nah, yang ketiga, malu kepada Allah. Lalu malu ini seperti apa sih? Malu ini seperti apa para jamaah? Lalu malu ini seperti apa sih? Coba.
Kanjeng Nabi al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Lalu malu yang seperti apa sih yang dimaksud oleh Rasulullah? Ulah keliru para jamaah. Lain era teh orang, aduh, era ya, baju goreng yang hadap Allah. Duh, era tuh lantas satu jamaah nggak masih, era teh ngaji ku Allah. Abdullah bin Mas'ud, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah. Ya. Wa qulna, dan kami menjawab, anna nastahi ya Rasulullah, kami telah malu ya Allah. Kami sudah malu ya Rasulullah gitu. Sahabat menjawab, kami sudah malu ya Rasulullah. Berkata Nabi, laisa dalik, bukan malu yang seperti itu. Bukan malu yang seperti itu. Lakin akan tetapi istihya'an minallah haqqal haya, malu kepada Allah yang sebenar-benarnya malu, yakni falyahfadhi ra'si wa ma hawa, menjaga kepalanya beserta isi daripada kepala, wal batin ila awa, dan menjaga perut beserta isinya, ya. Menjaga kepala beserta isinya, menjaga perut beserta isinya, ya. Wa tadhkurul maut wal bila, dan ingat akan kematian dan kehancuran. Ingat kematian dan kehancuran. Man arada taraka jinatal hayati dunia, lan orang yang karep untuk meninggalkan akan keindahan-keindahan dunia, wal akhiratu alal ula, dan mengutamakan akhirat di dalam kehidupannya. Faman fa'ala dalik, maka orang yang mengerjakan itu, istahya minallah haqqul haya, orang yang benar-benar malu kepada Allah Ta'ala. Tah malu teh kos kitu, lain orang era, lain menjaga isi kepala jeung sadayana, menjaga perut jeung isi, jaga telinga, jaga mata, jaga hidung, jaga ucapan, beserta jaga pikiran. Jaga perut, jaga dari makanan haram, jaga daripada makan makanan yang haram, dan jaga daripada kekenyangan, terlalu kenyang akan makan, dan jaga isi daripada perut tersebut. Dan orang yang karep meninggalkan perhiasan dunia karena akhiratlah lebih utama, lebih mencondong ke dalam akhirat, dan meninggalkan papais keindahan dunia. Tah jelema anu migawe kitu benar-benar malu kepada Allah. Singkade malu di dia teh, masya Allah tabarakallah, ya. Itu para jamaah, ya. Wallahu alam bisawab.